Hai sob, jumpa lagi dengan saya Bilkin Sasibuan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Ya, ini merupakan video yang ketiga lanjutan daripada yang sebelumnya. Dan di video ini kita akan belajar hal yang baru lagi, tentunya dengan tema yang baru. Jangan lama lagi, mari kita mulai video ini. Check it out. Pada renungan yang ketiga ini, temanya adalah berlatih untuk lebih dipercaya. Nah, natsnya itu diambil dari Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Kemudian disambung dengan Matius pasal 25 ayatnya yang ke-21. Untuk itu, kita sebelum masuk dalam perenungan, mari saya ajak sobat semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memohon pimpinan dan tuntunan-Mu untuk membukakan pikiran hati kami, agar kami mengerti perenungan dan pembelajaran dari firman-Mu di sesi kali ini. Tuhan kiranya pimpin kami, Tuhan kiranya tolong kami, biar kami juga membaca firman-Mu dengan cermat, agar itu boleh tertanam dalam pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai perenungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ya, langsung aja teman-teman, saya akan membacakannya buat kita sekalian yang terdapat dalam Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 11, dilanjutkan dengan Matius pasal 25 ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita semua, teman-teman bisa menyimaknya. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan 11. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamoni yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dari teks yang kita baca tadi, itu sudah sangat menjelaskan dengan jelas atau secara eksplisit maksud daripada ayat tadi. Dalam hal ini kita harus setia dulu dalam perkara-perkara kecil, kemudian kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar atau perkara yang lebih besar. Itu tidak perlu lagi dijelaskan dengan panjang lebar. Alkitab firman Tuhan sudah menjelaskannya secara eksplisit. Namun kalau memang begitu, mengapa kita, saya dan juga sobat sekalian, sering sekali mengabaikan hal-hal kecil? Ya, walaupun itu bertentangan dengan apa yang ada dalam hati nurani kita, dan kita selalu bertanya-tanya dalam pikiran kita, itu kan hal kecil, hal sepele. Bener nggak? Bukan cuma saya pikir dan saya rasa teman-teman juga mengalami hal yang serupa dengan saya. Saya juga acap kali, sering, mungkin beberapa kali berpikir dan merasa seperti itu. Oleh karena itu, dengan perkara-perkara yang kita anggap remeh-temeh tadi, hal-hal kecil tadi yang kita tidak hiraukan itu, ternyata kita selama ini belum menyadari bahwa kita itu masuk dalam tipu muslihat iblis yang memperdaya kita, memperalat kita untuk mengikuti apa yang menjadi kemauannya, dan kita menerimanya dengan sangat senang, dan akhirnya kita masuk kepada satu konsekuensi, serta juga kita akan menerima akibat dari apa yang kita lakukan itu. Karena itu, dalam perenungan ini ingin mengajak kita merefleksikan diri kita. Untuk itu kita diajak untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh ayat Alkitab yang tadi kita baca, yaitu Lukas, terkhusus ayat 11 pasal 16. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Mamon ini artinya adalah harta benda, atau bisa
kita maksudkan juga harta yang kita miliki. Tidak setia pada mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada kamu harta yang sesungguhnya? Ini merupakan pertanyaan yang sangat-sangat esensi. Bukan pertanyaan yang dangkal, tapi sangat-sangat penuh dengan makna. Allah menggunakan uang untuk menguji kekuatan kita, seberapa dalam kita dapat menerima sesuatu yang lebih penting dan berharga. Mari kita pikirkan apa makna dari pasal 16 ayat 11 ini. Itu sangat-sangat dalam. Kemudian dilanjutkan dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat 21. Pencerahan apa yang kita dapatkan dari ayat situ? Saya akan bacakan lagi kepada kita sekalian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ketika kita sudah mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dengan kita dapat dipercaya akan hal-hal kecil, Tuhan mengajak melalui teks yang kita baca barusan dalam Matius 25 ayat 21, kita masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan kita. Itu Tuhan Yesus Kristus. Karena kita telah melewati perkara kecil, Tuhan memberikan kita kemudian perkara yang besar, dan kita masuk dalam kenikmatan itu. Untuk itu teman-teman, waktunya buat kita sekarang, saya dan teman-teman sekalian, sobat sekalian, menunjukkan bahwa kita dapat dipercaya untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Dengan apa? Dengan apa yang Tuhan percayakan saat ini. Dengan cara apa? Kita komitmen dengan yang Tuhan percayakan saat ini. Kita komitmen menjaga, mengaturnya. Itu uang tadi. Agar ke depan kelak kita boleh dipercayakan sesuatu yang lebih besar oleh Tuhan. Amin. Ya, sekian video perenungan kali ini. Kiranya boleh memberkati teman-teman dan juga saya yang pasti. Dan jikalau ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, bagikan kepada kerabat, sahabat teman-teman sekalian, untuk mereka boleh sama-sama belajar dan kita sama-sama bangkit memperbaiki keadaan finansial kita menurut firman Tuhan yang pasti. Oke, itu aja. Nantikan video-video yang berikutnya. Bye-bye.